Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan, Engkau telah mengilhamkan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta, buatlah rumah itu di gunung-gunung, wa minasyajari, dan di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan tempat-tempat yang dibangun oleh manusia. Surah An-Nahl ayat 68. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah ta'ala, puji dan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga memungkinkan kita untuk bisa hadir kembali di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah menceritakan tentang lebah. Lebah diberikan ilham oleh Allah untuk membuat rumah di gunung-gunung, di atas pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibangun oleh manusia. Allah tentu mengkisahkan ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi di akhir ayat 69 Allah mengatakan bahwa kisah lebah itu adalah salah satu tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang bisa mempergunakan pikirannya, bagi orang yang bisa mempergunakan akalnya. Dia bisa memperhatikan apa keistimewaan lebah itu. Bapak Ibu yang kami hormati, Ahmad dan Imam Hakim, dia pernah mengatakan perumpamaan orang yang beriman itu adalah seperti lebah. Lebah itu hinggap di tempat yang bersih,
Lebah itu mencari makan di tempat yang bersih. Lebah itu mengeluarkan yang bersih madu. Dan lebah itu tidak pernah merusak di mana dia hinggap lebah itu. Tetapi tidak sampai merusak di tempat dia hinggap itu. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu yang kami hormati, maka oleh sebab itulah salah satu keistimewaan lebah adalah dia hinggap di tempat yang bersih. Dia makan makanan yang bersih. Inilah lebah. Padahal kepada lebah itu tidak ada perintah seperti yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia orang beriman ini. Tetapi lebah mampu menjaga kodratnya yang seperti itu. Di dalam surah Al-Baqarah 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas permukaan bumi itu, yang halal lagi baik. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bapak ibu yang kami hormati, jadi perintah Allah kepada kita adalah memakan yang baik, memakan yang halal. Ini adalah perintah. Perintah ini sifatnya wajib, kekuatannya adalah wajib. Dan menjalankan perintah yang wajib itu, manfaatnya adalah untuk manusia itu sendiri. Apa di antara manfaat orang yang selalu memakan, meminum, memakai yang halal? Di antaranya adalah persyaratan diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah adalah orang yang selalu yang bisa mengendalikan dirinya untuk selalu memakan yang halal lagi baik, meminum yang halal, memakai juga yang halal. Ini adalah manfaat dari memakan yang halal itu. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah persyaratan diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita untuk selalu memakan yang halal, meminum dan memakai yang halal. Dalam sebuah kisah diceritakan, ada 3 orang yang bepergian jauh. Kemudian di tengah jalan dia salat. Salah seorang salatnya, doanya begitu panjang. Kemudian satu di antara yang 2 lagi ini mengatakan, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dari dulu sampai sekarang selalu memakan yang haram, meminum yang haram, memakai yang haram. Maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap perintah di dalam agama kita, hikmahnya, manfaatnya, kebaikannya adalah kembali kepada kita masing-masing.
Bapak Ibu yang dihormati, kemudian yang kedua, lebah mengeluarkan yang baik adalah madu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan fihi shifaa'un linnas. Dia mengeluarkan madu, dan madu itu juga di samping minuman ada unsur kesehatannya, ada unsur menjadi obat untuk orang yang meminumnya. Kenapa? Karena dia adalah mengkonsumsi yang baik. Begitu juga kita manusia ini, kalaulah kita mampu untuk mengeluarkan yang baik, manfaatnya, keuntungannya juga adalah untuk kita semua. Maka oleh sebab itulah orang yang selalu memakan yang halal, menurut salah seorang ahli tafsir Ibnu Katsir, sewaktu beliau menafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Apa kata Allah? Wahai para rasul, makanlah yang baik dan kerjakanlah perbuatan yang baik. Menurut Ibnu Katsir, dengan diserangkaikannya, didekatkannya dua perintah ini, perintah makan yang baik dan juga perintah untuk mengerjakan amal yang baik. Artinya apa? Bahwa dengan memakan yang baik akan mengeluarkan yang baik, akan menjadikan seseorang taat di dalam beribadah. Maka oleh sebab itulah kalau ada orang yang susah kita ajak untuk jalan yang lurus, kita ajak untuk beribadah dan yang lain sebagainya, perlu kita telusuri. Mungkin yang dimakannya dulu adalah selalu yang haram, sehingga juga keluarlah dari perbuatannya, sulit untuk diajak berbuat kebaikan, tapi dia lebih senang untuk berbuat yang tidak baik. Bapak Ibu yang kita hormati, kemudian yang ketiga ialah lebah. Dia hinggap di satu pohon atau membuat sarang, tidak pernah merusak pohon itu. Begitu jugalah orang Islam, orang yang bertakwa kepada Allah, dimanapun dia berada, maka yang keluar dari lidahnya itu adalah yang baik, yang menyenangkan orang lain, yang membuat orang yang mendengarnya itu santun dengan ucapan yang seperti itu. Orang yang mampu mengendalikan lidahnya, mampu mengendalikan tangannya, mampu mengendalikan dirinya, sehingga dia terasa bermanfaat bagi orang yang di sekitarnya. Maka inilah kita lihat lebah tidak pernah merusak dimanapun dia hinggap. Maka oleh sebab itu, sebagai kita seorang muslim, tentu kita juga tidak ingin berbuat kerusakan baik materi maupun materi, non materi, dimanapun kita berada. Maka kita harus selalu memperbaharui, mengusahakan bagaimana supaya keimanan kita meningkat terus, bagaimana supaya ibadah kita terus meningkat, bagaimana supaya akhlak kita juga terus meningkat. Inilah yang harus kita usahakan. Tentu kalau kita berpikir malu kita kepada lebah, lebah tidak ada perintah, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya untuk selalu memakan yang baik, mengeluarkan yang baik, dan tidak merusak dimanapun dia tinggal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.